Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Soleh. Saya mahasiswa dari Universitas Ramli Mekah, Fakultas Agama Islam, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam Islam ada 5 pilar utama yang menjadi pondasi keimanan dan amal perbuatan seorang Muslim. 5 pilar ini disebut sebagai rukun Islam. Dengan memahami dan mengamalkan rukun Islam ini, kita dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video ini kita akan membahas satu persatu secara mendalam. Yuk simak sampai selesai. Yang pertama, rukun Islam ialah syahadat. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Syahadat adalah pernyataan keimanan seorang Muslim. Dengan syahadat kita mengakui bahwa hanya Allah yang layak disembah, dan kita menerima Nabi Muhammad sebagai Rasulullah yang membawa petunjuk bagi umat manusia. Syahadat adalah pintu masuk ke dalam Islam. Tanpa seorang Muslim mengucapkan syahadat, maka dia tidak termasuk orang Islam secara resmi. Selanjutnya, rukun Islam yang kedua ialah salat. Salat adalah kewajiban setiap Muslim untuk mendirikan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Salat bukan hanya 1 waktu, melainkan 5 waktu. Di antaranya subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Salat adalah sarana komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Salat juga mengajarkan disiplin, kebersihan, dan kekhusyukan. Allah berfirman dalam Quran, yang artinya, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan salat, hati kita menjadi tenang dan hidup kita menjadi berkah. Dan selanjutnya, rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Rukun Islam yang ketiga ini ialah kewajiban untuk memberikan sebagian harta kepada mereka yang membutuhkan. Zakat terbagi menjadi 2, yaitu zakat fitrah yang ditunaikan sebelum Idul Fitri. Zakat yang kedua, zakat mal yang diambil dari harta tertentu sebagai emas, perak, hasil usaha atau pertanian. Allah mewajibkan zakat untuk membersihkan harta dan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Zakat juga menunjukkan kepedulian sosial dalam Islam, membantu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Rukun Islam yang keempat ialah puasa. Rukun Islam yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Puasa juga mengajarkan kesabaran, rasa syukur, dan kepedulian kepada sesama, terutama mereka yang kurang beruntung. Selain itu, puasa juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Puasa Ramadan ditutup dengan perayaan Idul Fitri, momen kemenangan dan kebahagiaan bagi umat Islam. Puasa juga
sebagai puasa juga sebagai penahan nafsu kita dari hal-hal yang keji. Ketika kita berpuasa, nafsu kita menjadi rendah dan kita dijauhkan hal-hal yang mungkar. Selanjutnya, rukun Islam selanjutnya ialah haji. Haji yaitu ibadah ke Baitullah di Mekah bagi yang mampu secara fisik, finansial, dan mental. Haji adalah puncak penghambaan seorang muslim kepada Allah. Selama haji, umat Islam dari seluruh dunia berkumpul di satu tempat, memakai pakaian ihram yang sederhana tanpa membedakan status sosial, suku, atau warna kulit. Haji mengajarkan persatuan, kesetaraan, dan kepatuhan total kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Quran surah Ali Imran ayat 97. Dan yang terakhir, demikianlah 5 rukun Islam yang menjadi pondasi kehidupan seorang muslim. Dengan memahami dan mengamalkannya, kita dapat menjadi hamba yang lebih baik di sisi Allah dan bermanfaat bagi sesama. Semoga kita semua dimudahkan untuk melaksanakan setiap rukun Islam ini dengan ikhlas dan penuh kesungguhan. Jangan lupa untuk terus belajar, berdoa, dan